Shalom teman-teman Bila, sudah 2 bulan kita ibadah online dan sore ini kita akan sama-sama beribadah, kita sama-sama akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dengan pujian dan firman yang ada, dan saya percaya bahwa sore ini kita akan diberkati dan kita ikuti ibadah ini, kita ikuti acara ini dengan sungguh-sungguh dan kita berdoa bahwa berkat Tuhan ada buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami dengan pujian, dengan firman, dengan apa yang kami lakukan di rumah, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menjadikan kami berkat bagi banyak orang. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman. Hai. Kita ada di ngobrol santuy bermakna. Kali ini aku ditemani sama ada Aldo, ada Gesia, ada Cinta, tuh di bawah situ, ada Agnes, sama ada Joseph, tuh. Oke, kali ini teman-teman kita mau ngobrolin tentang obedience yang kemarin udah disampaikan sama Klarton. Siapa yang udah lihat, jangan nonton, ayo. Pasti udah semua sih ya, karena sudah saya briefing. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih kabar kalian gimana nih selama di rumah aja. Mungkin mulai dari Aldo deh. Gimana? Oh, kalau aku ya untung sih aku di rumah toh, aku disuruh bantu orang tua kerja gitu. Dan lain-lain lah. Kadang kumpul-kumpul tapi masih aman ya. Oke, padahal sudah disuruh PSBB ya. Ayo. Itu saya lihat jamnya baru itu. Waduh. Kamu ya disuruh di rumah malah beli-beli. Oke. Mungkin dari Cinta. Bukan di rumah ngapain aja nih? Di rumah tidur sama ngerjain tugas aja gitu aku. Oh iya ya, masih sekolah. Tuh, masih sekolah. Iya. Anak sekolah. Ya Bapak, tetap semangat sekolah. Iya. Semangat sekolah. Ya, mana? Tapi gimana nih sekolah enak sekolah biasa atau sekolah online sih? Nah menurutku anak sekolah biasa sih, bisa ketemu sama teman-teman terus banyak jam kosnya daripada lagi. Ya betul, tugasnya lebih menumpuk ya. Yes, kamu tuh liatin apa tuh Yes? Kamu tuh aku terus loh di rumah. Oh iya. Kamu di rumah ngapain aja Yes? Membuat kreasi baru. Apa tuh? Ini buktinya nih. Oh tak kira bikin casing baru. Oh itu juga jalan lancar saya. Lancar ya? Masih ada orderan ya, aman ya? Iya. Bisa di follow @blestaff ya. Oh. Selain itu Yes, ada lagi? Selain itu banyak baca buku rohani, terus tentang bisnis juga. Wow. Wah produktif sekali. Mantap. Mantap. Oke. Joseph, ngapain aja nih di rumah Seth? Kok LSK gitu? Kalau aku sih ya mungkin hampir sama kayak si lain sih, jadi kayak ngerjain tugas, tapi ya maksudnya tetap agak santai gitu loh, nggak usah terlalu aneh karena ya nanti malah buat stres kepikiran gitu. Jadi ini ya tetap semaksimal mungkin semampuku, kalau nggak tahu sih ya tanya temen ya kayak gitu. Terus juga mungkin aku tiap hari aku baca buku kayak itu komitmenku sih ke diriku sendiri gitu, kayak misal satu hari itu aku kayak harus baca buku gitu, itu buat apa ya, upgrade diriku lah, upgrade kapasitasku ya.
masih kayak gitu sih. Udah, oke, itu aja. Ya sudah. Wow, ternyata produktif juga loh, walaupun cowok tuh tak kira liburan ya, bukan liburan sih maksudnya sih, lebih ke kegiatan di rumah aja. Tapi biasanya cowok tuh malas-malesan. Ya aku tidur-tiduran gitu. Ya mohon maaf nih, nggak ada yang nanya sih ya. Nggak apa-apa deh, aku tenang dikit ya. Sakit. Oke, guys ya, silakan. Di rumah ngapain aja nih? Kalau aku di rumah nugas sih. Tatoan. Kemudian banget sama Joseph. Aku tuh apa? Iya. Dan enggak lah. Aku di rumah nggak pernah dandan. Aku berikan banget sama Joseph. Kayak nek ada tugas gitu tuh malah kayak sing tak pikirin. Gak dikerjain, cuma dipikirin doang. Soalnya kayak nggak kelar-kelar. Terus bisa diikutin. Iya. Jangan ditiru. Itu sih itu sih paling bantu mama. Kemarin aku habis pindahan, jadi ya Oh iya, gotong-gotong gitu. selamat pindah. Nggak ada ya kalau orang pindah nggak ada selamatnya itu ya. Enggak ada dia. Duren, Lagi corona nggak bisa Oh syukuran. iya, syukuran benar. Nggak ada yang mau nanyain aku nih. Nggak usah lah ya. Iya, karena di rumah ngapain aja. Aku Ya nanti kau udah terus loh. kayak kemarin tuh Kayak, aku udah sempet ini sih, aku udah sempet post di Instagram. Jadi aku tuh lagi bantu papi mamiku di depan rumah itu mau dikasih taman sama tempat duduk. Buat yang tahu, ya itulah bukanku dikit-dikit bantuin. Terus apalagi ya, kerjain tugas seperti biasa, main game sampai pagi, ya bun. ya ampun. Jangan ditiru teman-teman ya. Oke, back to topic ya. Karena Lanjut. kita mau bahas obedience lebih dalam lagi, tapi kita mau bahasnya santuy ya. Karena kan tadi ngobrol sana itu santuy bermakna. Bermakna. Asik. Mantap ya. Enggak. Satu juga, Oke. sambil tidur. Jangan. Enggak dong. Enggak dong. Jangan. Oke, di sini aku punya 6 kartu ya, seperti yang kalian tahu. Tapi ini not sponsored by Muda ya. Jadi Muda tolong dong. Ya kelihatan. Tanya ya. Burung ini kok burung. ada 6 kartu teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, aku mau nih dari kalian pasti pikirin salah satu angka deh, dari 1 sampai 6, satu angka gitu. Dari siapa kan? Dari Masa siapa ya? langsung bagi-bagi. Dari Kesia dulu deh, tadi terakhir Kesia. Wah, Kok kaget ya? terus aku. Oke, Aku mau nomor nomor 1. nomor 1 ya, Karena berarti nimku 1. ini ya 1 ya. Oke. Apa tuh? Karena kan ini temanya tentang obedience, walaupun mungkin pertanyaannya tidak terlalu nyambung, tapi karena hostnya sangat kreatif ya. Mohon maaf nih kalau sombong nih. Iya. Jadi Matiin ya. Yuk. bisa diserempet-serempetin dikit lah. Nah nih, sebutkan tokoh favorit di Alkitab yang berhubungan sama ketaatan nih. Pasti kan banyak banget. Waduh. Banyak banget lah. Aduh, ini tidak ada skripnya. Jelaskan mengapa. Oh ya memang. Memang. Bener banget. Bukan settingan. Aduh. Kan yang penting Aku nggak kuat teologinya. yang penting ketaatan ya toh. Sebenarnya Bagi itu ya. Bukan ada pakai Aku ngambil Alkitab. Kalau tokoh favorit itu sebenarnya si Paulus. Cuma kalau ngomongin ketaatan, banyak banget sih tokoh Alkitab yang taat. Yang guys ya tahu deh. Berhubung aku ngefansnya, iya berhubung aku ngefansnya sama Paulus, jadi aku mau ngomongin Paulus aja. Apa ya, ketaatan?
apa ya? Itu sih sebenarnya kan kenapa aku pilih Paulus? Karena nama aku Paulina. Paulina Oh, ya. itu Wih. dia itu jadi Wow. Nyambung. Masuk. ada gitu. Oke, nah kenapa Paulus? Karena aku paling terinspirasi tuh ketika dia itu bertobat dulu waktu dia benar-benar ketemu sama Tuhan sampai dia itu kan nggak bisa melihat kan. Nah, terus sejak saat itu dia benar-benar jadi yang tadinya mengejar sama yang membunuh-bunuh pengikut Kristus, dia malah jadi orang yang taat sama Kristus kayak menyebarkan berita baik kayak gitu. Jadi itu sih kayak setelah hidupnya berubah ketemu sama Tuhan tuh benar-benar 180 derajat gitu perubahannya dan dia jadi orang yang taat banget memberitakan firman Tuhan walaupun dia disiksa walaupun dia menderita tapi dia tuh tetap taat sama perintah Tuhan kayak gitu. Oke, mantap. Yeay. Walaupun tidak scripted tapi masih bisa menjawab. Ya itu. Yeay. Jadi aku mau apa ya? Ini aku mau ini pure dari teman-teman buat istilahnya apa ya? Yuk kita mikir, kita bener-bener nggak sing scripted lah. Aku nggak mau drama-drama gitu loh. Kan kalau drama kan seringnya settingan scripted gitu ya. Nggak suka. Nah, tuh oke, berarti dari Paulus kita belajar bahwa saat kita taat hidup kita bisa berubah 180 derajat ya. Mantap. Oke. Nah, Yang ke Lanjut. tadi dari Kesia, berarti aku mau cowok lah. Aldo, 2 sampai 6. 3. 3, 2, 3 ini ya, 3 ya. Ya. Wah. Deg-degan enggak kamu tuh? Ini sih sebenarnya cukup mudah. Cuman tapi kamu harus cerita tentang dirimu nih. Bagaimana kamu memandang dirimu? Apakah kamu tuh sudah taat belum? Entah itu taat di sekolah, entah itu taat di rumah, entah itu di gereja gitu. Menurutku sih aku sudah lumayan taat dari yang dulu. Dulu tuh aku orangnya double banget. Tapi sekarang udah mulai taat. Ya biarpun udah 100% udah taat. Maksudnya taat sempurna itu tapi belum. Aku masih kadang egoku muncul. Terus kadang aku mikir-mikir kayak nek taat gini tuh kayak nggak nguntungin aku gitu loh. Aku tuh selalu mikir dan banyak pertimbangan buat apa yang tak lakukan ke depan. Jadi ini, tapi ya emang itu tidak sesuai sih. Tapi menurut firman Tuhan kayak kita kan di Alkitab juga ditulis kalau kita tuh harus taat sama orang tua, harus tunduk sama otoritas. Itu kan intinya semuanya kan mungkin taat ya. Jadi mungkin aku sekarang tuh sedang belajar buat buat ngehidupin ketaatan itu. Woi, mantap. Tapi ini sih aku kenal Aldo tuh dari kecil. Dia tuh benar-benar anak yang ya hampir bisa dibilang tuh 2 blood ya, pemberontak sih. Tapi dengan mulai dewasanya dia bisa mulai menghidupi ketaatan itu. Mantap. Thank you Aldo. Guys, I'm so sorry saya lupa. Tadi kan aku bilang 6 ya. Saya harus menyimpan satu pertanyaan yang akan dijawab untuk semuanya. Jadi tadi karena Kesia sudah jawab 1, Aldo jawab 3 ya Do ya. Jadi ini tersisa 2, 4, 5. 2, 4, 5. Dari siapa ya? Tadi dah Aldo cowok, berarti kecinta. Ya. Aku pilih nomor 2, 4, 5. Berapa? 5. 5. 2, 4, 5. Oke. Oke, ini cukup mudah. Sebenarnya pertanyaannya ceritakan ketakutanmu dan bagaimana kamu menghadapinya. Tapi tak serempet gini. Ceritakan ketidaktaatanmu dan akibatnya tuh apa? Nih. Ceritakan ketakutanmu, tapi tak ganti. Ceritakan ketidaktaatanmu dan apa akibatnya. Aku tuh banyak tidak taatnya sih. Kalau
dibilangin akhir-akhir ini. Soalnya itu kayak mikir kayak nopo harus taat, tapi salah satu contohnya yang sering-sering barusan terjadi ini tuh ketinggalan pelajaran karena apa tuh asik tidur ya, asik tidur ketinggalan pelajaran, terus gurunya nggak mau ulang, nggak itu sih nilainya nggak dapat dari situ. Itu konsekuensi sih yang harus tak terima sih, emang gara-gara gak taat sama guru kayak nyepelek sih lebih tepatnya. Terus itu sih yang baru tak alami akhir-akhir ini. Oke, kalau di keseharian gitu selain sekolah itu ada enggak? Oh, di keseharian ada. Biasanya kan mama suruh ngepel loh. Jam 6 waktu veteran itu main gitu kan mama selalu ngomong, "Dek, ngepel dek," gitu. Aku paling ngomong, "Sama sih dilakuin sih, tapi itu kayak taat tapi gak tunduk gitu loh kok. Jadi lakuinnya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Sambil ngedumel gitu. Biasanya gitu sih." Oke, itu aja. Ya, itu aja. Oke, mantap. Mantap. Harus terus taat ya, Cinta. Yes. Mantap. Oke, tinggal tersisa 2 pertanyaan. Karena tadi sudah cewek. Yes, I'm so sorry, Yes, ya. Kamu terakhir, jadi kamu tidak bisa Nggak milih. pilih dong. Yeah. Joseph pilih 2 atau 4? 2 aja, 2. 2 ya, 2. Ini pertanyaannya sebutkan 3 kelebihan yang kamu sadari, tapi aku mau ganti, sebutkan 3 ketaatan yang udah kamu lakuin. Boleh di kuliah, boleh di lalu lintas, kayak boleh di rumah, itu terserah, cerita aja. Iya. Sampai sekarang sih juga masih bangun gitu, cuma yang udah kayak mengakar dalam hidupku gitu, kayak masalah ketaatan tuh terutama ya tentang saat itu gitu. Jadi emang dari kecil itu aku disuruh buat apa ya, buat aku baca Alkitab gitu. Sehari mungkin dulu aku mulai dari nggak banyak lah teman-teman, mungkin cuma berapa ayat atau nggak langsung sepasal gitu loh. Dan dulu modelnya aku nggak apa ya, nggak langsung tahu gitu loh. Jadi aku cuma sekedar baca atau karena disuruh gitu. Sempat juga kayak ngeyel, marah kayak buat apa sih baca Alkitab dan lain-lain. Kayak aku ngerasa nggak penting kayak gitu. Tapi semakin kesini semakin aku dewasa semakin aku tahu. Kalau mungkin dulu aku nggak disuruh buat aku baca Alkitab, pasti bakalannya sampai sekarang juga aku nggak bisa baca Alkitab dengan misi lain nggak golong gitu loh. Jadi kayak sudah kayak rasanya kalau ketaatan itu ya itu aku kayak setiap hari aku berusaha buat baca Alkitab. Kan dari karena ada domba ini mulai kan jadi sehari 2 pasal, jadi kayak itu udah komitmen dan aku kayak berusaha buat aku pokoknya hari ini aku dapat 1 rema, aku dapat 1 yang mengenai buat aku. Itu sudah aku motivasi diriku sendiri sih. Itu yang pertama mungkin. Terus mungkin yang kedua itu tentang ya mungkin kalau di lalu lintas tuh tentang lampu merah sih mungkin. Kadang kayak aku sering banget lihat kayak lampu merah tuh ya namanya warga 62 kan banyak ya mungkin lebih dari atas garis atau mungkin kadang malah ada yang nyelonong gitu. Tapi itu aku cuma belajar nggak bisa, kita masih hidup di dunia pun juga sama pemerintah gitu, jadi kita tetap nggak boleh ngelawan gitu istilahnya. Jadi kayak ya wes lampu merah yo ganti lampu itu kayak jalan. Dari situ mulai pelan-pelan sih, dulu kayak masih nggak bisa tapi sekarang tahu. Jadi kayak berusaha kayak kadang mungkin teman sendiri ya, misal nggak teman gitu kak, temennya kadang mungkin masih bilang kayak ya usah ada apa-apa, kayak nahan diriku buat aku bisa taat. Terus mungkin apa ya yang ketiga itu kayak dalam tanggung jawab sih, aku ingin taat dan tanggung jawab. Jadi kayak misal aku dapat sesuatu, aku ingin berusaha ngelakuin itu semaksimal mungkin. Jadi kayak enggak kayak berat sebelah, enggak berat semuanya, tapi kayak benar-benar harus lakuin sepenuhnya. Aku dapat tugas misalnya, atau mungkin dari gereja suruh pelayanan ini pelayanan itu, ya aku lakuin dengan penuh hati lah istilahnya. Kalau emang aku nggak bisa, bukan passionku di sana, ya aku bilang dari awal, wah aku nggak bisa. Tapi kalau emang aku jangan ambil tanggung jawab, ya waktuku juga harus bertanggung jawab itu gitu loh. Jadi apapun yang menghadapi ya bakalan nih tak lewati gitu loh, karena itu
buat tanggung jawab aku buat apa ya melewati semua itu. Mungkin itu sih, dan mungkin ini buat teman-teman semua juga, aku kayak ngerasa gini, satu hal terakhir sih yang buat teman-teman tentang ketaatan. Kalau mungkin ketaatan itu nggak bisa kayak cuma sebagian ataupun mungkin ditunda. Misalnya kita disuruh orang tua kita buat nentuin lah atau bersihin rumah lah atau nganterin makanan lah dan lain-lain. Tapi kita bilangnya kayak C dan lain-lain, itu sama way namanya tidak taat teman-teman. Jadi yang namanya taat itu nggak bisa sebagian, nggak bisa ditunda. Ketaatan yang ketunda itu sama way kayak ketidaktaatan gitu loh. Yes. Jadi ya yang namanya taat ya sepenuhnya taat. Dari awal kita disuruh Tuhan nyuruh taat, ya taat. Nggak ada sampai tengah jalan dia tak tunda saya taatku. Ya nggak gitu juga. Nah kita nunda taat kita itu sama way kita nggak taat. Itu sih teman-teman. Amin. Wah. Sangat luar Ngeri, ngeri. biasa. Mantap. Mungkin ini ya, taat sama peraturan pemerintah juga buat PSBB ya. Jadi tapi mungkin itu juga sulit dilakukan buat beberapa orang, termasuk aku sih mungkin, karena memang aku tuh kan terkenal anaknya seneng keluyuran ya. Jadi tidak cuma aku sih, papi mamiku juga. Cuman ya benar-benar kayak paling beli bahan makanan gitu. Tuh. Oke. Tinggal satu terakhir dan ini cukup gampang. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke aksi. Yes, ini ya. Apa tuh? Ya. Doakan salah satu teman mainmu tentang ketaatan. Silakan kamu doakan siapa? Wah. Dia teman main tuh apa maksudnya? Teman Ya, teman ini, teman yang ngobrol ini, teman Kita ngobrol. ada di sini. Semuanya gaming. Teman di sini. Yoi dong. Doain secara langsung. Iya lah. Sekarang. Iya dong. Masa tahun depan? Oh ini sekalian penutup dah ini. Enggak lah. Kan masih ada satu pertanyaan terakhir buat kita semua ya. Jeng 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 jeng. Oke. Andres mau doain siapa? Doain Kesia wes. Oke, siap. Waduh. Ini suaraku jelas ya? Jelas. Jelas. Ya. Oke, yuk teman-teman, mari kita sama-sama berdoa buat Kesia. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk kasih-Mu yang nggak pernah berhenti buat kehidupan kami, terlebih lagi juga untuk Kesia Bapak. Engkau yang tahu problem Kesia, Engkau yang tahu kesusahan Kesia, mungkin dalam menghadapi kuliah atau hal-hal lainnya Bapak. Tapi Engkau yang paling mengerti tentang Kesia, Engkau yang turut campur tangan Bapak. Kami mengerti Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, Engkau yang selalu turut campur tangan Bapak. Walaupun tidak terlihat Bapak, walaupun Engkau bekerja di belakang layar, tapi hasil yang Engkau kerjakan itu sungguh luar biasa Bapak, dan tidak terpikirkan oleh Kesia sekalipun Bapak. Ya Bapak, Engkau yang terus sertai dalam kehidupan rohaninya, kehidupan jasmaninya, pekerjaan orang tuanya, semuanya Bapak yang berhubungan dengan Kesia. Engkau yang selalu membantu Kesia, bersama dengan Kesia selalu menggandeng erat tangan Kesia, sehingga Kesia dapat mencapai tujuan-Mu Bapak, tujuan-Mu yang terbaik, dan hasil yang sedang Kau rencanakan yang paling terbaik untuk Kesia Bapak. Terima kasih Bapak untuk teman kami Kesia. Kami bersyukur kami punya teman seperti Kesia, punya ketua remaja seperti Kesia yang luar biasa Bapak, yang Kau pakai luar biasa dengan tanggung jawabnya Bapak. Biar Kesia menjadi ketua yang semakin lebih baik lagi, semakin mengerti kehendak-Mu Bapak. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wah. Orang terakhir dapatnya doa lo ya, keren. Terima kasih. Tadi harusnya dosa ini. Oke, satu pertanyaan terakhir buat kita semua, termasuk saya, ya. Nih,
kapan terakhir kali kamu merasakan kebaikan Tuhan? Tapi gini, tak ubah. Kapan terakhir kali kamu merasakan kebaikan Tuhan saat kamu taat, saat kamu sudah taat? Nah, paham nggak teman-teman? Paham nggak sih? Paham. Paham ya? Berarti ya buah dari ketaatanmu gitu. Ya, betul. Yes. Mantap. Dari siapa nih? Kira-kira? Aku mau Joseph dulu ah. Waduh. Waduh. Soalnya ini nih paling apa? Sharingnya paling nusuk, mantap. Masuk. Silakan Joseph. Mungkin apa ya? Buah yang namanya buah itu pastinya ya gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya mikir sekarang bisa kita lakuin juga saat itu intinya kita terus nanti saat selanjutnya buah yang namanya buah itu pun nanti bakal dinikmati oleh orang lain, bahkan kita pun juga bisa nikmati sendiri. Mungkin kalau buah dari ketaatan yang tak lakuin jadi kayak apa ya istilahnya kayak tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu teman-teman. Dari mulai apa ya dulu waktu aku sekolah, waktu di gereja aku pernah dapat buah tanggung jawab, dan bahkan dulu pertama kali aku jadi pengurus, terus sampai sekarang pun kayak rasanya aku juga masih jadi pengurus gitu loh. Kayak rasanya ya itu juga buah dari ketaatan gitu loh. Jadi kita bisa ngasih contoh ke yang lain gitu loh. Emang mungkin buah dari ketaatan itu kan bisa jadi dekat ke orang lain. Jadi kayak orang lain kalau misalnya ada perbedaan kita tuh dari perkataan kita, dari jawaban kita, dia tuh bakal ngatain kayak oh ini loh jawaban yang aku tunggu-tunggu. Jadi kayak istilah perbedaan kita tuh bisa jadi jawaban buat orang lain. Yes, amin. Jadi kayak satu hal yang aku pegang kayak ini yang namanya apa ya, pengharapan. Ternyata pengharapan itu tuh ternyata muncul dari yang namanya kesengsaraan. Kalau dalam Alkitab bilang, kenapa kok kesengsaraan? Jadi dari kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dari ketekunan akan menimbulkan tanuji. Dari tanuji baru menimbulkan pengharapan. Mungkin teman-teman juga udah sering dengar ayat itu gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang kayak ketika teman-teman dapat sesuatu yang buat teman-teman nggak enak, sengsara rasanya, itu teman-teman di situ dia harus buat belajar buat bersuka cita. Kenapa? Karena ketika kita berhasil bersuka cita dalam kesengsaraan kita, kesulitan yang kita alami, mungkin tugas atau apapun pergumulan kita, ketika kita berhasil, itu buah itu ketekunan. Nah, ketekunan itu bisa jadiin kayak kesabaran lah. Semakin teman-teman bisa mengatasi kesengsaraan teman-teman, kesulitan teman-teman, itu bakalan biasanya namanya kesabaran. Dari kesabaran itu teman-teman bakal menghasilkan tahan uji. Jadi kayak misalnya aku dapat masalah ini lagi nih, aku udah tahan uji gitu. Jadi emang harus ada step nanti dari aku tahan uji aku bisa nimbulin pengharapannya apa? Aku dapat masalah yang sama, berarti aku pasti bisa dapat jalan keluar gitu loh, karena aku sudah pernah melewati ini. Jadi emang harus ada step awal. Jadi kayak coba dulu lah, kalaupun sama-sama ketika dapat sesuatu, kita ngerasa aku kok kitanya dari salah taat ya, tapi cobalah dilakuin dulu, nanti dari situ bakalan akhirnya timbul pengharapan kita. Oke, mantap. Teman-teman, mohon maaf saya mengingatkan ini waktunya tinggal 8 menit, jadi singkat aja ya. Oh no, Tuh. nggak terasa. Dari Aldo, yuk Du, cepet Du, ayo Du. Apa ya, buah ketaatan. Ya menurutku sih, mesti kalau kita taat tuh mesti boleh manis. Dan aku udah pernah seumur hidupku tuh nggak taat, terus buahnya pahit tuh nggak pernah. Meskipun buah airnya itu kesengsaraan, tapi tuh aku bisa belajar dari kesengsaraan itu. Dan mungkin yang dekat-dekat ini tuh aku taat sama orang tua untuk membantu pekerjaannya dulu. Di sini meskipun aku malas-malasan tuh, tapi aku juga belajar. Benar capek, tapi aku juga belajar kalau cari uang itu susah ya. Terus aku juga mikir, maksudnya belajar untuk bekerja dulu, untuk bukan stay di comfort zone-nya aku sendiri, tapi aku pengen belajar sesuatu di luar sana.
Hmm. Oke, mantap. Tinggal 3 cewek, mungkin Cinta dulu. Oke, kalau aku buat ketaatanku ya, yang tak rasain banget itu waktu aku beneran mau belajar, waktu ujian kan mesti kan stres-stresnya anak-anak tuh. Dan itu aku kayak emang udah nggak pernah kayak belajarnya tuh nanti-nanti, emang udah mempersiapkan diri sebelum banget gitu, jadi taat belajar sebelum ada ujian, kayak teman-teman lain aku tetap belajar, dan puji Tuhan kayak nggak ada hal yang mengkhianati perjuangan gitu loh. Yes. Belajar terus nilainya juga tetap bagus walaupun nggak keterima, tapi menurutku itu udah kayak bantuan dari Tuhan dan buat ketaatanku sih. Nilainya nggak ada yang jelek dari semua mata pelajaran, dan itu kayak senang banget kita rasain sampai sekarang. Oke, mantap. Dari Aduh. Desya. Yes, maaf ya, Yes, kamu terakhir terus ya. Nggak apa-apa. Agnes dulu nggak apa-apa loh. Oh, nggak usah, Kesha dulu aja. Weh, ayo weh, cepet weh, durasi weh. Oke, durasi. Kalau aku ini tadi itu sih keinget waktu Joseph sharing sih, ketaatan. Bener sih, kayak namanya ketaatan tuh kadang tuh apa ya, sesuatu yang di luar keinginan kita juga, kadang tuh bukan sesuatu yang kita inginkan. Kalau aku tuh yang bener-bener aku belajar banget baca aku waktu belum boleh naik motor, padahal aku udah bisa bawa motor. Nah itu tuh godaannya gede banget, jadi nguploknya cuma di perumahan doang gitu kan, rumah sekolah yang cuma 2 kilo gitu kan, itu pun nggak keluar jam saya. Nah terus waktu mau keluar kayak ke gereja kan harusnya udah bisa ya, kan udah bisa bawa motor nih. Nah tapi aku nggak punya SIM, terus kayak mama papa tuh udah jangan dulu, udah loh jangan sih, kayak gitu. Aku udah kayak ngel-ngel, nah, aku tuh bisa tapi udah tuh jangan sih, kalau itu tuh kayak gitu terus. Nah terus akhirnya ya udahlah, di situ aku kayak belajar buat taat gitu loh, kayak ya memang mungkin belum saatnya, memang aku harus nurut dulu sama papa mama gitu kan. Akhirnya ya udah tak turutin gitu, maksudnya aku belajar buat taat gitu kan. Itu tuh lama banget, aku nggak sampai, udah nggak inget berapa lama, kayak setahun itu ada gitu loh. Terus buahnya adalah sesuatu yang tidak aku duga, kayak apa ya, setelah aku udah dapet SIM, setelah KTP SIM udah beres semua, itu malah dikasih bonus gitu loh sama Tuhan. Aku tuh sama terus dibeliin motor, kayak itu tuh ya ampun di luar pikiran banget. Jadi itu sih buah ketaatan. Oke, mantap, mantap. Ya, Yes, Yes. 5 menit, Yes. Oke. Ya, kalau aku sih ini sih kayak dari sejak aku kecil tuh kayak aku selalu diajari papa tuh buat memberi. Nah, dan nggak tahu kenapa tuh emang kayak apa ya, jadinya aku juga ikut suka memberi gitu loh. Kayak akhir-akhir ini apalagi pas kayak COVID kayak gini kan, kalau mesen GoFood gitu biasanya papiku nyuruh apa, Nes mau ditomboi, walaupun emang saya dapat uangnya sendiri, tapi tuh kayak aku suruh nomboi juga gitu loh. Dan emang kayak ya tak laku kayak ya aku nomboi gitu. Nah buahnya itu kayak apa ya, misalnya aku nanyain papiku gitu ya, pak kerjaannya laris apa enggak gitu, kayak aku waktu sering nanya kayak gitu tuh papiku selalu bilang kayak, puji Tuhan laris banget, kayak rame terus, kayak kata sepi itu kayak bener-bener gak pernah terdengar gitu loh. Jadi setiap kali aku tanyain tuh kayak selalu kerjaannya kayak lancar, kayak rame. Ya itu kayak menurutku kayak apa ya, tabur tua gitu loh. Kayak ketika aku memberi itu kayak tuayan itu secara gak langsung kayak dirasa kayak gitu loh dari kerjaannya papiku gitu. Ya aku merasa kayak gitu sih. Oke, Gitu. mantap. Mungkin kalau dari aku terakhir ya, simple aja. Sebenarnya buah ketaatanku tuh yang ada di depan mataku sekarang ini, maksudnya kayak komputerku ini, karena apa ya, mungkin aku dari dulu tuh benar-benar pengen banget punya komputer di rumah sendiri sing apa ya bisa buat nge-game, bisa buat tugas juga. Dan aku udah nunggu tuh kayak berapa ya, lama banget, mungkin setahunan 2 tahun mungkin ada ya. Dan mamiku bilang buat udah tunggu saya, kamu sabar ose, pasti dapat gitu. Walaupun mungkin caranya juga apa ya, maksudnya kayak
tidak terduga gitu. Tapi ya akhirnya beneran aku dapat itu buah ketaatan itu ya ini semua, dan puji Tuhan aku bisa ngarya ke komputerku ini gitu. Ya entah buat kayak gini record, terus buat online sharing juga, dan kita kan nggak pernah ada yang tahu nih kalau ada wabah kayak gini kan. Jadi mungkin dengan apa yang kita punya tuh bisa bener-bener apa ya, bisa jadi berkat lah gitu. Tuh teman-teman. Oke, itu saja di ngobrol kita kali ini. Mari kita tutup dalam doa. Aku yang berdoa deh, karena saya hostnya ya. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu di kehidupan kami ya Bapak. Kami mau belajar untuk terus taat Bapak, taat otoritas Bapak, taat semuanya Bapak, orang tua kami Bapak, apapun itu kami mau belajar taat Bapak, karena ketaatan adalah hal yang sangat penting bagi kami Bapak. Tolong ajarkan kami untuk selalu bisa taat Bapak, untuk menjaga emosi kami Bapak, untuk dapat menahan emosi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertemuan kali ini, dan kami percaya Engkau menyertai kami Bapak. Sebenarnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau yang akan menjaga menyertai kami Bapak. Hanya di dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. Salam villa dong, salam villa gimana sih? Salam villa gimana? Terima kasih. Hai pemimpin. Oh ya, asik ya. Asik ya, oke. 1, 2, 3. Asik. Oke. Bye-bye. Uh,